Tahukah Anda bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa sangat berbeda tergantung siapa yang mengukurnya? Versi Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, per September 2024, 24,6 juta orang atau sekitar dari 8,57% dari total penduduk Indonesia tergolong miskin. Namun, menurut Bank Dunia, dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 171,9 juta orang, atau sekitar 60,3% populasi. Kenapa perbedaan ini begitu besar? Jawabannya terletak pada perbedaan metode dan tujuan pengukuran. BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs atau kebutuhan dasar. Artinya, seseorang dianggap miskin bila pengeluarannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar 2100 kilokalori per orang per hari. Sementara non-makanan mencakup kebutuhan seperti tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional yang ditetapkan BPS adalah 595.242 per kapita per bulan. Namun, angka ini berbeda-beda antar provinsi, tergantung biaya hidup di tiap daerah. Misalnya, di DKI Jakarta mencapai 4,23 juta per rumah tangga, sedangkan di NTT hanya 3,1 juta. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan pendekatan internasional berbasis Purchasing Power Parity atau PPP. PPP adalah metode untuk menyetarakan daya beli antar negara, seolah-olah semua penduduk hidup dalam sistem harga yang sama. Karena Indonesia telah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2023, Bank Dunia menggunakan ambang kemiskinan sebesar $6,85 PPP per hari atau sekitar 41.093 per hari atau 1.232.790 per bulan per kapita. Dengan standar ini, lebih dari separuh warga Indonesia masuk kategori miskin. Perbedaan ini bukan karena salah satu pihak keliru, tapi karena tujuannya berbeda. BPS fokus untuk menyusun kebijakan nasional berbasis kondisi lokal. Sedangkan Bank Dunia membuat perbandingan antar negara untuk menilai kualitas hidup global, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan daya tahan ekonomi. Jadi, ketika mendengar bahwa angka kemiskinan menurun, penting untuk bertanya, standar siapa yang digunakan? Karena dalam kebijakan publik, cara kita mendefinisikan kemiskinan akan menentukan siapa yang akan dibantu dan juga siapa yang luput dari perhatian.